Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Alfresi Hela Elimira Broginting, NIM 2021-63005, Prodi S1 Teknik Pertambangan Universitas Papua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian aplikasi slide, di mana ini digunakan untuk mengukur faktor keamanan dari sebuah lereng. Di mana pada gambar yang ada ini, di sini sudah tertunjuk suatu jenjang yang dimana terdiri dari 4 jenis material yang berbeda-beda, dimana di sini ada 4 warna yang mencirikan material yang berbeda-beda, dimana untuk pada saat penggunaan slide, yang pertama yang kita masuk yaitu masuk ke analisis, dimana project setting, dimana pada project setting ini kita klik statistik dan probability analysis, yang ini yang kita gunakan untuk memunculkan angka yang akan ada pada saat kita interpret dari lereng ini. Dimana setelah ini setelah ini di sini langsung terdapat beberapa material, dimana jika belum ada material yang muncul, kita bisa masuk ke properties, dimana define properties. Mana pada define properties ini di sini telah terisi nilai dari unit weight atau bobot isi, kohesi, dan pi atau sudut gesek dalam dari material yang ada di sana. Di mana di keempat jenis material tersebut saya telah mengisi nilai-nilai unit weight-nya, kohesinya, dan pi, di mana bisa terlihat pada layar ini. Selanjutnya kita klik OK. Setelah kita mengklik OK, kita bisa masuk ke statistik, di mana kita masuk ke material, di mana pada saat penggunaan material ini, saya telah memasukkan nilai yang ada pada sebuah jurnal yang saya pakai, di mana jurnal yang saya pakai yaitu jurnal ini dengan judul Analisis Probabilitas Kelongsoran Lereng pada Desain Lereng Tambang Batubara dengan menggunakan metode kesetimbangan batas, di mana pada untuk nilai kohesi, sudut gesek dalam, saya menggunakan nilai yang tercantum pada jurnal ini, dan juga untuk nilai-nilai dari yang ada di sini, standar deviasi, relatif minimum, relatif maksimum, saya juga memasukkannya dari nilai yang ada pada jurnal ini, yaitu nilainya ada di sini, dimana di sini telah dicantumkan untuk claystone itu nilainya berapa, terus untuk yang lain juga telah tercantumkan di sini. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah nilai yang lain, kita bisa mendelete material statistik ini. Setelah kita delete, kita masuk add file, mana add file ini kita centang material yang akan kita tujukan. Terus next, setelah next itu kita pilih kohesi, pi, sama unit weight. Setelah next, kita pilih untuk standar distribusi itu normal. Dan juga di sini ada beberapa yang tidak diketahui datanya itu perkara untuk distribusinya itu tidak normal. Setelah itu kita oke, kita bisa masuk ke loading. Mana masuk ke loading kita bisa data seismik, mana data seismik yang kita gunakan yaitu 0,05, dan kita oke. Pada saat itu pada layar yang ke kanan atas itu dapat memunculkan nilai seismik yang ada, dimana setelah itu kita masuk ke memasukkan muka air tanah, dimana untuk itu kita bisa menggunakan sebelum itu kita harus masuk ke surface dulu, baru add grid. Di sini sudah ada grid yang muncul. Jadi kita bisa melanjutkan lagi, dimana kalau
kita menambahkan grid itu akan ada pilihan. Namun di situ kita hanya menggunakan grid dengan 20 kali 20. Dimana untuk selanjutnya kita bisa menambahkan muka air tanah, dimana untuk penambahan muka air tanah itu sendiri biasanya akan tercantum di slide di properties yang ada di dalam di atas. Namun untuk sekarang saya tidak tahu lagi kemana. Dimana untuk kelanjutannya kita bisa masuk ke analisis, terus kita compute. Ini yes, maka untuk apanya akan tercompute, baru masuk analisis, interpret. Setelah kita interpret, maka akan muncul nilai yang telah kita olah dari lereng yang ada, di mana untuk nilai fs-nya 5,99, untuk fs Destrimesic untuk main-nya 5,975, RI-nya 13,608 dan RI log normalnya 29,210. Dimana setelah pengolahan ini kita bisa masuk ke histogram plot untuk memunculkan nilai atau diagram histogramnya, dimana kita klik histogram plot, terus kita centang Haley data, baru plot. Setelah itu maka akan muncul histogram plot yang ada dari lereng yang telah kita buat sebelumnya. Jadi hanya inilah paparan singkat tentang slide yang saya buat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.